Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa sehat, dipermudah segala urusan, terkabul semua hajat baiknya. Allahumma amin. Oh ya teman-teman, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, salam kenal semuanya. Dan saya semakin kesini semakin bersemangat, semakin excited teman-teman. Yang awalnya dulu saya bikin konten itu karena gini, saya melihat film India yang nggak tahu judulnya, lupa ya, yang ini loh, Bajrangi Bhaijaan. Kemudian ada tokohnya yang namanya Muni itu loh. Di situ kan ada kayak apa sih, wartawan ya. Saya juga lupa detail nama tokohnya. Dari film yang plot twistnya kayak gitu, saya terinspirasi. Wow, ternyata podcast konten itu bisa membawa manfaat banyak sekali manfaat untuk siapapun yang kita nggak kenal ya. Karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Kenapa? Sebelum saya ikut kelas Abundance Revolution Batch 7, itu saya sudah bikin YouTube sih teman-teman ya. Tapi bikin YouTube ini hanya untuk sekedar saya men-save ya kegiatan anak-anak didik saya. Anak saya sendiri ketika mengerjakan tugas ketika COVID-19 waktu itu ya. Ketika ada COVID-19 itu kan tugas-tugas banyak yang dilaksanakan secara daring. Kemudian ditaruh di drive atau di grup WhatsApp-nya kelas ya toh. Nah, saya dari situ terbesit ide supaya HP saya itu tetap memorinya nggak apa ya, nggak kepenuhan, tetap longgar memorinya, tapi apa yang sudah dikerjakan ini tetap ada, nggak terhapus begitu saja. Bingung sampean. Maka saya taruh di drive. Lama-lama drive itu kan ada batasnya. Ketika full ya udah kita harus berbayar juga atau bikin drive baru kalau bisa. Nah, kemudian saya simpan dong di YouTube. Tuh. Tapi lama-lama loh, kok subscribernya banyak. Padahal saya nggak pernah share untuk minta di subscribe, untuk minta di komen atau apa, saya nggak pernah. Jadi itu mengalir alami begitu aja teman-teman. Terus ketika saya lihat film itu, saya jadi terinspirasi gitu loh intinya. Hanya dengan konten demikian kita bisa menyelesaikan masalah orang. Dan ternyata benar. Saya bisa ketemu dengan orang-orang yang saat ini yang saya anggap itu circle-nya high ya. Dalam hal ini teman-teman, quote and quote, high dalam tanda kutip bukan kesejahteraan atau kekayaan ya. Saya bilang beliau circle yang high quality itu ketika bisa memenuhi kebutuhan saya, memuaskan saya. Artinya memuaskan itu dalam pola pikir, dalam kita kan masing-masing orang berbeda ya, level kesadarannya berbeda. Sejauh mana pengetahuan dan kesadaran masing-masing kita itu berbeda. Ketika teman-teman berada di tingkat kesadaran yang stuck, kemudian punya circle yang di bawahnya yang tidak bisa memuaskan. Ketika kita haus ilmu ya, memuaskan dalam hal ini pengetahuan, ilmu, kesadaran ya teman-teman ya. Kita luruskan sekali lagi, dalam hal ini memuaskan dalam hal ilmu, pengetahuan, dalam pola pikir, dalam kesadaran dan lain sebagainya itu. Saya menemukan beliau semuanya di konten teman-teman. Bisa kenal Mas Hendra, foundernya Ngaji Roso. Kemudian saya bisa tahu para figur-figur otoritas yang tentunya nggak semua cocok relate sama kita, enggak. Tapi saya merasakan banyak sekali benefit dari konten. Maksudnya saya sebagai penikmat konten gitu ya. Nanti ada bagian sendiri yang manfaat saya sebagai kreatornya. Saya sebagai konten kreatornya, manfaat untuk orang lainnya pun itu banyak teman-teman. Ternyata
Buktinya apa? Banyak sekali yang bersaksi. Beliau itu bersaksi, menceritakan testimoni ketika melihat konten saya, kemudian kok relate, kemudian beliau mengamalkan, beliau tanpa kenal saya, hanya menyimak konten, beliau mengamalkan, kemudian ada manfaatnya gitu loh teman-teman. Minimal hatinya tenang, kemudian ada solusi. Saya nggak kenal, benar-benar nggak kenal, karena audiens follower saya nggak begitu ya, karena memang muatannya lillahi ta'ala. Saya ingin kali aja teman-teman yang butuh dengan konten yang relate dengan saya, yang saya alami, apapun itu, baik konten-konten yang ringan, kadang masak-memasak, kemudian hastakarya. Saya sering juga posting-posting hastakarya, biar nggak melulu bosen kita bahas spiritual, kita bahas kesadaran, kita bahas tentang permasalahan hidup dan solusinya. Saya selingi kayak gitu supaya teman-teman nggak bosen. Ya, artinya nggak bosen, hidupnya itu bisa balance. Sekalian bisa untuk healing. Kadang sekali saya bikin konten tanaman, yang hal itu saya rasakan bahagia banget gitu loh teman-teman. Tidak sedikit orang-orang yang sukses, artinya sukses beliau dari keadaan terpuruk kemudian menjadi survive, ya, masalahnya pelan tapi pasti selesai, bahkan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang rahmatan lil alamin, orang-orang kaya yang dermawan, ya, orang-orang yang kaya dalam hal ini kaya hati, kaya ilmu pengetahuan, kaya finansial, yang kesadarannya udah melampaui semuanya. Artinya gak mungkin dong orang itu tiba-tiba bisa menemukan sebuah kesadaran, bisa hidupnya enak seperti yang diinginkan tanpa dia jatuh dulu. Saya di detik ini bisa ngomong seperti ini, itu pun karena proses yang panjang. Harus ngalami dulu gak enak, quote and quote ya, apapun itu. Kemudian bagaimana caranya saya untuk mencari pegangan. Pegangan yang saya maksud adalah untuk memuaskan tadi loh. Kita ada sebuah masalah, terus kita sharing sama orang yang kesadaran, pola pikir, dan pengetahuannya di bawah kita itu justru nanti akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan salah paham. Nggak salah beliau sih, karena kapasitas kesadarannya beliau itu masih, makanya saya bilang harus ada circle, atau ya itu tadi figur-figur otoritas yang di atasnya kita, yang bisa kita ambil jadikan panutan dalam hal tertentu. Saya sebagai muslimah, ya, tidak menutup kemungkinan ini bukan teman-teman yang berkeyakinan lain. Pasti di agamanya itu diajarkan hal-hal baik. Saya yakin itu. Dan sejauh ini saya riset kecil-kecil. Pada intinya, semua ajaran dimanapun itu sebenarnya ada relate kok. Nyambung gitu loh. Kalau kita mau mempelajarinya betul. Gitu teman-teman. Awalnya ketika saya berada dalam keterpurukan suatu masalah, ya nyari jalannya itu monting. Bahkan apapun jalannya saya tempuh asalkan beres gitu loh. Tapi ternyata hal ini justru akan menjerumuskan kita. Makanya setelah saya ditunjukkan, oh ini jalannya buruk, ini justru akan mencelakai kamu. Saya tahu, saya nggak akan melewati hal itu. Ketika, oh Allah nunjukin ini jalan yang benar, saya akan melalui jalan itu. Dan konten podcast saya ini akan nggak nyambung sama sekali bagi teman-teman yang nggak pernah ngalami persoalan yang relate. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Makanya ya, teman-teman cari aja konten-konten yang teman-teman butuhkan sesuai keadaan teman-teman sekarang. Kalau misalnya nggak relate, skip, scroll, cari yang lain. Gitu aja sih.